Terima kasih yang mulia. Saksi Pak Abdul Khoir, Pak ya. Pakai mic-nya Pak. Kalau Pak Khoir, Lurah Limo, Kecamatan Cinere. Kecamatan Limo. Oh, beda. Tanah ini di Kelurahan Limo, Pak ya. Oke. Kalau Pak Sugianto, Kecamatan Cinere. Sekarang ini. Sekarang udah kecil. Oh, bersih. Oh, oke. Berarti Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Betul. Ya. Pak Khoir ya. Di 2007-2008 Bapak ada berdinas atau aktif di Kelurahan Limo ini? 2007 belum. Ya. Masih di Benda, Pak. Tidak ya? Tidak. 2007. Iya kan? Belum, Pak. Ya. 2012-2013 2013 masih di kelurahan, saya lupa Pak. Nah, terus apa yang saksi ketahui tentang perkara ini? Saya tidak tahu. Makanya kita bingung juga kan. Nah, itu tadi yang mulia. Ya saya tidak, ya saksi saja Pak. Iya. Sebagai kepala kelurahan Limo pada Sekarang. Nah, iya, makanya. Cerita ini kan 12 tahun yang lalu, Pak. Nah, Iya, saya hadir di sini sebagai kepala kelurahan Limo pada saat itu. Demikian. akhirnya tahu setelah Bapak menjabat lurah tahu. Cerita saya sebagai kepala kelurahan harus tahu juga Pak ceritanya seperti apa sebenarnya. Oke. Ya hanya sekedar cerita saja Pak. Oh, Saya bertanya-tanya juga karena saya juga dipanggil ke Kejaksaan Agung pada waktu itu, saya mendalami juga sebagian ceritanya seperti apa. Demikian majelis. Pertanyaannya, Siap. perkara yang ini masuk wilayah Limo. Betul. Iya. Iya, betul. Mana letaknya? Betul. Iya. Nah, Pak Khoir, kalau di kelurahan itu apa masih ada buku apa ini? Salinan C ada Pak. Salinan C itu ya. Bagaimana kondisinya saat ini Saya bawa izin. terhadap tanah-tanah yang sebut tadi? Oh, kalau saya pernah di BAP di Kejaksaan Agung dengan nomor-nomor salinan C yang ada itu disesuaikan Pak. Ada. Masih ada? Masih ada. Tercatat maksudnya Pak. Tercatat. Apakah sudah terjadi peralihan hak? Saya harus lihat Pak. Iya, sekarang ini waktu itu tidak, sekarang inilah saat ini. Apa yang sebenarnya faktanya seperti apa? Peralihan itu sudah Iya. ada Pak. Peralihan dari pemilik asal pada waktu itu, pembelian itu ada. Oh, itu pasti tercatat ya? Tercatat Pak. Oke. Berarti dari kiri berubah ya? Berpindah Pak. Berpindah. Mutasi. Iya, mutasi menjadi SHM misalnya. Iya. Oke. Atau HGB gitu ya. Terus itu aja ya Pak Lurah tadi ya. Intinya saya hadir ini sebagai kepala kelurahan Limo pada saat ini. Iya betul. Ada mana lagi? Ya Pak Sugianto lah ya. Kan ini saksi fakta itu kan Pak yang melihat, mendengar ya, mengalami langsung peristiwanya. Pak Sugianto saat itu kan lurah, sekretaris lurah kemudian menggantikan sebagai PLT lurah. Kemudian Bapak bertanda-tangan di beberapa SPH. Betul. Ya, karena menggantikan Pak Lurah Jailani yang meninggal dunia tadi ya. Pak Sugianto, pada saat itu apakah seluruh persyaratan sudah terpenuhi untuk diadakan suatu atau dilakukannya SPH ini? Waktu itu kalau bukti kepemilikan milik memang sudah ada, kemudian persyaratan lain waris juga ada. Lengkap. Lengkap. Oke. Makanya Bapak bertanda tangan sebagai saksi ya. Ya. Dan Pak Yayan Arianto, camat.
yaitu Pak Camat sebagai yang mengesahkan SPH. saat itu. Ya. Oh, itu bentuk pengesahan ya? Iya, Oh, berarti sah ini SPH ini. iya. Oke. Saya ambil contoh nih Pak. Misalnya namanya Abdul Wahab. Hak milik adat nomor 478 Persil 390 kelas 3 tanah darat. Ya. Seluas 5.600 meter persegi. Artinya apa itu? Ya, Milik artinya- Pak Wahab atau Iya. oh gitu? Iya, milik Pak Wahab seluas itu. Oke. Apakah girik itu alas hak atau bukti kepemilikan? Iya, Berarti tercatat itu di buku. Tercatat di buku. Apa tadi? Literasi apa? Salinan Salinan C. Iya. Tercatat ya. Iya. Ketika Pak Wahab bertanda tangan di sini, artinya SPH ini pun sah berpindah, Iya, beralih kepada PT Cahaya Edi Cemerlang betul, atas nama Pak Anton betul. R. Santoso ini ya. Nah, kemudian setelah itu Pak, setelah SPH apa kemudian tahapannya? Setelah SPH selesai, memang idealnya itu dilanjutkan ke sertifikat HGB, idealnya. Tapi itu menjadi kewenangan CIC, bukan kewenangan kami. Oke. Setelah SPH selesai ya, dipisahkan oleh Camat. Ya, iyalah seperti ini tadi kan, ini kan Ya. selesai ditandatangan semua pihak Ya. kan, bermaterai. Ya. Sepengetahuan saksi, apakah SPH itu bisa dialihkan kembali ke pihak ketiga? Nah, saya tidak tahu ya, apakah SPH itu bisa dilakukan atau tidak, saya tidak tahu. Sebab yang saya tahu di kelurahan lain, SPH itu dilanjutkan ke sertifikat HGB. Ketika warga mengalihkan haknya kepada CIC, apakah kemudian bidang tanah itu menjadi milik CIC? Setelah SPH selesai, iya. Nah, kemudian itu Pak Lurah dan Pak Camat wajib ya mengetahui itu Pak ya? Kalau yang sifatnya masih diri, memang harus lurah dan camat. Kecuali yang sudah sertifikat, biasanya PPAT-nya notaris. Oke. Di kurun waktu itu atau sebelumnya, apakah saksi mengetahui ada disebut SPH Global? Saya tidak mengetahui. Ada SPH Global atau saksi mengetahui tidak ada SPH Global atas nama Urekon Utama? Tidak mengetahui. Oke. Ya, kemarin Megapolitan mengklaim mereka punya SPH Global. Apa dikenal Pak SPH Global seperti itu? Saya tidak tahu. Dalam praktek waktu itu, tahun-tahun itu? Tidak ada, tidak tahu. Ada ya. Nah, apakah SPH ini berbatas waktu? Saya tidak tahu, Pak. Berbatas atau tidak tahu, Pak. Sesuai isinya ya, Iya. berarti ya. Oh, oke. Artinya ketika dia selesai naikkan ke HGB. HGB kalau dia PT kan, SHM kalau dia orang. Nah, kemudian ya, dalam proses itu Pak, saat itu ada komplain tidak Pak dari pihak-pihak lain seperti Megapolitan dan sebagainya itu? Tidak ada. Tidak ada komplain. Tidak. Selama kurun waktu 3 bulan saya menjadi PLT, tidak ada komplain. Setelah itu ya saya tidak tahu karena tanggal 1 Januari 2009 saya pindah tugas dan saya tidak lagi memantau perkembangan ini di wilayah Timur. Oke. Nah, terkait verifikasi giriknya saat itu Pak, apakah warga yang memperlihatkan atau memang datanya sudah ada di kelurahan? Data ada di kelurahan. Gitu ya. Berarti sudah sesuai lah itu kurang lebih ya. Itu kalau tadi misalnya Abdul Wahab ini di tahun 2008 itu sudah ahli waris atau masih awal Pak, dia masih asli awal? Kelihatannya ahli waris. Oh sudah ahli waris turunan-turunannya gitu Ya, ya. ya. Nah, sepanjang belum ada tadi catatan perubahan di buku C tadi, artinya itu belum terjadi peralihan hak Pak ya? Belum. Ya. Walaupun misalnya gini Pak, bapaknya Pak Wahab pernah menjual Ya.
ya kan? Kemudian Pak Wahab ahli warisnya juga ikut menjual lagi. Itu yang mana yang sah? Tergantung, kalau dulu yang bapaknya Pak Wahab menjual itu ada bukti jual belinya enggak? Atau semacam akte jual beli. Kalau memang ada akte jual beli, berarti dicatat atas nama pembelian baru gitu. Tapi kalau hanya sekedar kwitansi begitu saja, ya sulit memang untuk di perubahan di Iya, artinya ada pasti terjadi perubahan di buku set itu Pak. Ya, kalau memang ada bukti akte jual belinya. Dengan demikian berarti Pak Wahab ini sah dia untuk menjual. Ya. Karena masih ada jelas di catatan buku set tadi ya. Nah, setelah itu Bapak sampai kapan tadi ya jadi lurah? Desember 2008. Oh, hanya itu ya. 2012 nggak tahu lagi. Nggak tahu. Nah itu asli semua ya Pak, teman saksi ya. SPH itu asli ya semua Iya, ya. iya. Oke. Dan itu sudah beralih ke atas nama PT CIC. Cukup. Terakhir Pak Kusyanto ya Pak. Yang mulia. Yang mulia, yang mulia di sana. Ya, Pak. Siapa? Jadi Bapak ini koordinator lapangan. Ya, Lolo. Apa tugas Bapak ini? Sesuai dengan kuasa dari Pak Anton, saya bernegosiasi kepada masyarakat, mengamankan, melaporkan, dan seterusnya Pak, selaku penerima kuasa. Bapak berperan dalam terjadinya SPH ini? Saya berperan, ya ini tadi Pak, saya bilang saya mempertemukan Pak Nurul pada pemilik, ya Tom, untuk membedah, untuk sebelah-belahnya, sehingga tugas saya yaitu apabila sudah ada kesepakatan, saya ya sesuai dengan kuasa saya dari Pak Anton, yaitu saya membayarkan kepada masyarakat. Ya. Ini fakta ya Pak, kondisi di lapangan. Ya, Bagaimana kita membedakan warga pemilik dan warga penggarap? sebetulnya Pak, ini tanah ini antara penggarap dan pemilik dia juga Pak. Satu paket Pak, satu paket. Cuma tadi saya bilang tadi, kalau berdasarkan CD saat itu dibedah oleh Pak Nurul yang berbulan-bulan Pak, itu desanya letter masih nama ahli waris Pak. Nah, yang di buku set Iya, ini. makanya dia yang menggarap. Coba kalau Pak Lurah tadi jawabannya, saya juga bingung remeng-remeng gitu. Kalau saya jawabnya ditakuti aja Pak. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kalau kan beliau sebagai orang desa, harusnya kan tahu tanah ini sekarang punya siapa, ini punya siapa. Di saat tahun 2007 sampai tahun 2012, tanah itu belum beralih Pak, masih dan sampai hari ini pun kayaknya belum ada peralihan. Kalau ada peralihan kan tentunya aspal kali. Aspal. Ya aspi palsu Pak. Jadi kalau menurut saya Pak Lurah harusnya tegas gitu Pak. Karena saya bekerja itu tegas Pak dengan Pak Nurul, dengan semuanya. Saya hanya memediasi. Karena saya adalah orang Limo asli, saya harus tengah-tengah Pak. Berdiri di tengah-tengah, harus adil kepada pemilik juga kepada perusahaan. Pak Lurah tahu Iya. dia harus buka buku lagi. Memang kalau tanah Limo Pak, kalau pejabat dipanggil-panggil begini semua Pak, kagak mau ngomong yang benar gitu. Iya, jadi di Depok juga di mana, jadi sampai hari ini yang ada penyelesaian Pak. Kalau saya jadi pemimpin, saya belah aja nih Pak urusan ini. Selesai gitu loh Pak. Jadi berkali-kali setiap pertemuan saya diundang BPN juga tidak bisa mengatakan. Iya. Padahal Pak Camat dan Pak Nurul semua tahu itu yang namanya Bu Melani. Saya ketemu dengan Pak Jorong Barat Rimba. Demi Allah Pak, saya bersumpah jangan saya pulang, saya jangan kasih rezeki. Ya toh, hargai saya pernah membayar tanah ini. Makanya dia udah 70.000 semeter sama saya saat itu. Tapi secara pemilikan tanah dia nggak punya karena alasannya PT Ureko. Jadi kalau rapat-rapat begini semuanya Pak, memang selalu Pak Lurah ngomongnya saya juga bingung. Rameng-rameng semua gitu loh Pak. Padahal saya jelas Pak itu. Minta aja Pak saya sini disita ya sekalian. Biar selesai tanah Limo gitu. Iya Pak. Jadi kalau ditanyanya begitu Pak, selalu begitu jawabannya. Pertanyaan saya pejabat kan disumpah, kalau naik itu kan nggak sebarang naikkan. Kalau saya waktu itu bekerja tim menyimpulkanlah seperti itu. Makanya ada penggarap, adil bukan sama rata, tetapi aspek hukum.
Yang punya tanah ya dibayar, yang kerja dibayar. Dan Pak Anton saat itu menurut saya CIT sangat bijaksana Pak. Makanya Pak Yayan Arianto mau menyelesaikan tanah tersebut. Karena dasarnya pemilik tanah itu betul saya dia, tetapi dia merasa orang tuanya sudah menjual kepada Urekon Pak. Tetapi Urekon dan Megapolitan tidak pernah Pak. Sejak tahun 75 sampai tahun berapa itu tidak ada surat Pak, saya CIT. Cuma memang sayangnya finansial CIT itu tidak mencukupi Pak. Gitu. Ya terjadilah taruh marut sampai hari ini gitu. Saya tidak menghukum Pak Lurah karena beliau adik-adik saya Pak, saya lebih tua, saya orang Imo. Saya tahu tanah itu. Cuma kalau ditanya seperti itu, takut dihukum atau diapain? Pada nggak usah takut gitu Pak. Memang tanah seperti itu. Jadi pengenalan nggak punya apa-apa Pak, cuma gambar. Makanya lucu Pak, pada saat rapat juga saya di BPN. Saya tanya ke kepala kasih BPN permasalahan waktu itu Pak Membran. Pak emang ada SPH global? Dia juga jawabannya bingung. Saya juga belum pernah dengar Pak SPH global. Bahkan Bu Melani pernah membawa sertifikat 3 hektar 6 bidang Pak. Kan kita juga bingung juga. Dan kepala BPN saat mediasi juga tidak mau dijawab juga. Makanya kalau saya dari rapat itu saya selalu mengatakan A dan B Pak. Nah kalau Pak orang ada yang gitu, bingung pertanyaannya. Harusnya kan A, B gitu. Kalau hari ini nggak ada melihat, berarti masih mutlak. Dipelajari itu jadi bingung saya dengar juga. Ya pola saya juga dengarnya. Demikian yang mulia, saya mohon maaf Pak Lurah, saya mohon maaf. Saya ingin ada Pak Lurah, tegas itu Pak Lurah. Jadi berikanlah sampaikan kepada beliau agar tanah lima selesai. Jangan dijebak, jangan nipu gitu loh, tipu sana tipu sini gitu Pak. Demikian yang mulia, saya selalu korlap Pak, saya merasa terpanggil kepada beliau pun saya ingin selesai gitu Pak. Tidak ada apa-apa buat saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Lurah khususnya, saya ngomong nggak keras begini karena saya nggak senang dengar begitu gitu. Dengan remeng-remeng gitu loh Pak. Jadi kan kita bingung jadinya sebagai korlap juga. Demikian. Ya, kalau Pak Kusyanto bingung, jadi bagaimana solusinya? Ya, gimana ya Pak solusinya? Ya proposalnya di bawahnya sini Pak. Ada pembeli, calon pembeli ada? Iya, apa jadi susah gitu Pak. Demikian Pak. Oke. Nah, kalau gitu kami persingkat aja Pak. 2008 kan SPSP ini tadi Pak Kus ya. Siapa? 2012 bagaimana kondisinya? Jadi dari 2007 sampai 2007 sampai 2012 kondisinya aman-aman saja Pak. Tidak ada. Cuma ya saya lebih kepada ke fisik aja Pak, ngawasi kita dan sebagainya. Setelah tahun 2012 ya itu Pak Nurul saat itu ya membawa saya ya untuk membantu khusus kepada penguasaan visi ya membantu untuk kelancaran penjualan tanah ke Adik Besar Realty. Iya, artinya pembayaran terus berjalan ya ke? Saya kurang tahu. Tadi kan saya sampaikan, saya udah Enggak dari ke warga. Oh iya, Iya. lancar Pak. Sesuai dengan lancar. Iya. Oh. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pak. Oh iya. Nah di 2012 di bulan Mei Pak Kus tahu itu tanah ditransaksikan dijual ke APR? Setelah tahu Pak, ya setelah itu sudah kita menyerahkan sertifikat waktu itu. Saya tidak tahu prosesnya, ya tahu-tahu kita sudah mulai Pak Nurul memerintahkan saya untuk membantu pengosongan lahan Pak. Oke, SPH asli? Saya tidak tahu Pak. Enggak, Karena Bapak menyerahkan apa? Setahu saya masih di tangan CC. Enggak, Bapak menyerahkan apa tadi? Saya menyerahkan satu sertifikat. SAM? Iya. SAM yang berapa Pak? Haji Akarim 1,2 hektar. Oh SAM 8? Iya. Oke, itu saja? Itu saja Pak ya, SAM 8? SAM 46 dan 47? Nggak tahu Pak, cuma satu aja Pak. Hanya itu ya? Yang saya tahu itu Pak. SAM 9? Tidak tahu Pak. 277? Tidak tahu. Nah kalau itu yang SAM 8 Haji Karim ya? Ya Haji Karim Pak. Itu diserahkan? Saya nggak tahu lagi, saya hanya menyerahkan aja. Oh, oke. Dengan Haji Karim pembayarannya? Lunas. Iya, pertama itu, ya. Berapa M Pak tahunnya Pak? Waktu itu Pak Anton bayar kepada Haji Karim 125 per meter. 100. 25. Cuma kita ada kewajiban mengosongkan lahan Pak, mengosongkan masyarakat yang saya bilang tadi. Iya. Kemudian Bapak tahu ini jadi SHGB itu? Tidak tahu. Oke.
Hanya ini berarti ya? Plus Iya. SPH Pak ya? Ya. Ada berapa banyak SPH-nya Pak? Waktu yang dulu sih sekitar 17 SPH ya. 17 ya. Ya. Kurang lebih. Apakah dalam setiap SPH itu diikuti oleh surat pernyataan atau keterangan tidak sengketa? Jadi waktu itu Pak Nurul sangat lengkap sekali Pak. Ada surat pernyataan kematian, ada garis selesai desa karena memang kiri-kirinya sudah ada. Ada riwayat tanah, ada pernyataan sengketa, ada penguasaan lahan, ada surat kematian dan SOP-nya standar Pak. Semuanya ada. Lengkap ya. Iya Pak, lengkap sekali. Diserahkan ke siapa itu Pak setelah itu? Waktu itu kan saya hanya tadi saya bilang saya tidak SPH-nya Pak, Mhm. di tangan TJ Pak, Oh, jangan Pak Anton selaku direktur. berarti lengkap sampai situ Pak ya? Iya. Oke. Nah kemudian itu APR ada yang melakukan pembayaran langsung ke Pak Kusyanto? Tidak ada Pak, Oh, berarti Bapak terima uangnya dari Pak Nurul. Oke. Baru pembayaran ke Ya, ke masyarakat. masyarakat itu. Oke. Harusnya ke Pak Anton Pak. Pak Anton minta uang terus, Pak nggak ada gitu. Mm. Iya. Setiap pembayaran itu dibuatkan tanda terima. Kalau Pak Nurul nggak saya transfer Pak. Bukan ke warga, Bapak ke warga. Oh iya ada Pak, sesuai dengan BAP saya ada. Semuanya lengkap semua. Data lengkap Pak, BAP saya. Dengan Pak Peri ini kenal? Nggak kenal Pak. Nggak pernah ketemu. Tidak pernah tahu. Membicarakan masalah penjual beli ini penting. Tidak pernah tahu Pak. Tapi tahu beliau direktur waktu itu? Nggak tahu juga Pak. Nggak tahu juga. Saya cuma kenal Pak Sobol aja. Ya. Nah, sampai dengan situ Pak, Bapak tahu yang pihak-pihak mengklaim atau protes? Kalau protes Pak, sifatnya memang kalau Pak Haji Arkom, dia bekas laksamana Pak Jenderal, dulu dia beli garapan Pak. Beli garapan, cuma beli garapan kalau nggak salah 3.000 rupiah. Tahun 75, tahun 95. Cuma garapan toh, mengklaim pasang papan gitu Pak. Nanti dirubuhin timbul lagi. Kalau PT Urekon Megakuitan sesuai dengan tadi keterangan saya, memang mereka selalu mengklaim Pak, menguasai fisik. Cuma memang karena Megapolitan depannya adalah ex HGB punyanya beliau, perumahan beliau, memang mereka juga menguasai, ada satpam dan sebagainya. Terus ada juga Pak beberapa overlap yang memang diklaim juga waktu itu oleh ada ya Pak Yakobus Tulam dan sebagainya. Dan ada dan banyak sekali Pak yang ngaku kwetansi banyak banget yang ngaku sih. Gitu Pak. Ya dalam prakteknya Pak, bisa tidak satu girik banyak SPH? Seharusnya tidak ada Pak. Begitu Pak Lurah? Nggak bisa? Tidak ada. Nggak bisa ya? Tidak ada. Berarti satu girik ini tadi, satu SPH ini? SPH Pak. Jadi sekali lagi yang mulia, bahwa saya tegaskan bahwa prosesnya itu dari CIC itu sebetulnya sudah benar Pak. Gitu. Prosesnya sudah benar. Peralihan itu? Ya, tidak lanjutnya memang tidak tuntas Pak gitu. Oh. Tapi setelah itu saya ada SPH lagi, saya nggak tahu Pak. Ya. Di 2013, Bapak masih mengikuti saat itu? Saya cuma setahun Pak ya. Di 2008 itu? Enggak, ya mengikuti Pak, mengikuti dari 2007 sampai 2012 saya sebagai korlap, 2000 transaksi adikarya saya mengikuti sebagian kecil. Iya, akhirnya saudara tahu ada surat dari BPN yang bilang tidak lengkap, itu tahu? Tidak tahu Pak saya. Oh, Masa saya nggak tahu sama sekali. ya. Cukup ya. Ya. Hanya itu ya Pak Kusyanto ya. Baik yang mulia. Terima kasih. Sama-sama.